Sesantai-santainya laki-laki, pikirannya tak pernah benar-benar diam. Saat tubuhnya rebah, pikirannya tetap berjalan tentang masa depan, tentang tanggung jawab, dan tentang bagaimana membuat semua orang yang ia sayangi tetap aman dan cukup. Diamnya bukan kosong, tapi penuh perhitungan. Lah nak cara ulama-ulama tasawuf, nak kowe iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo, mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Iku Allah ridho pol. Dianggap wong kondang. Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Kula nu juwareng, mlen bojo kula nak ngamuk kula nganti kepengin tak wales, mergo jarang kula wales. Nek diamuk kula tenang. Sesuai nak pas sadar tang. Sirine apa Gus angger jenengan tak amuk ora tau bales. Ganjaran sedekah butuh kelangan duit, haji butuh kelangan duit, sabar ora butuh kelangan duit. Jadi tak anggap pangeran maringi ganjaran aku sing ora butuh modal, bagus lah. Jadi tak anggap itu bagus. Lah iya ganjaran sedekah kan butuh kowe kelangan duit. Ganjaran zakat butuh kelangan duit. Nak sabar kan gak butuh kelangan duit, mau ngempet tok untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Mesti tanpa kelangan duit tapi untuk apa? Ganjaran. Jadi kalau hidup kamu sudah bertautan dengan Allah semuanya indah. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial. Kalau baik saya baiki, kalau enggak. Berarti ada terdikte oleh makhluk. Terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunah rasul karena kiainya ada cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Bapak kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak ngikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah ngikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang kata saya. Kalau motong celana itu gampang kata. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia, ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jingkok, cingkrang, payung bila ada tambahnya. Hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadali abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadali abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mamang. Mau nyatani zaman akhir, bawa leteng ini zaman akhir nyatani cek gong muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh, nang kowe nggo sohe muslim ngalor ngidul. Nek gak hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah kuasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi
ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeranmu badhe emiku tau sujud ta ora. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lalu kalau suwon jenengan kok aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Biasa wae koyo kula jenengan wis biasa, soe ngaji-ngaji wae turu-turu, soe mangan-mangan wis biasa wae. Dinuna dinul aja, agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan des lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah, jadi takutnya sama Allah luar biasa. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa, karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa, ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus, lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis ini ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis ya tau aslinya. Zaman urip ya ora gelem, mbok menek wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip ya ora gelem, wis mati mbok kon sujud. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi akal kita, nurani kita pasti berkeyakinan dan tahu betul pasti pembuatnya itu zat yang super hebat, super bijaksana. Sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan suatu yang nggak tersentuh, yang nggak terjangkau. Allah itu az-zahir begitu jelas. Nah, sebab itu kenapa sifat mencipta ini yang pertama kali dikenalkan oleh Allah kepada nabinya untuk dikenalkan kepada umatnya. Yaitu disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan nama Tuhan. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali oleh siapapun adalah sifat pencipta. Karena ketika seseorang yakin dia lahir sudah ada bumi, dia lahir sudah ada langit, dia pasti akan tahu bahwa dia ada penciptanya. Sehingga paling mudah mensifati Allah atau mensifati Tuhan adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi menjadikan Anda tidak syukur. Andai kan semut itu berpikir rezekinya itu deket-deket saja karena fisiknya yang seperti itu, maka dia akan nikmati. Melihat burung itu nggak enak gara-gara bisa terbang, kalau nyari rezeki harus jauh karena bisa terbang. Jadi kalau semut cara berpikir, andai kan saya bisa terbang maka bisa nyari rezeki ke Jakarta. Ngapain kalau di Naruan bisa harus ke Jakarta? Jadi intinya itu berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir Allah sholat, itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan keburukan kita. Ya, saya ulang lagi, keburukan kita yang ingin emosi, ingin apa, itu tidak punya akibat orang lain. Di sini kearifannya Rasulullah SAW, beliau masyhur ngendikan,
layak tilqati wa ghadban. Jangan sampai seorang hakim bikin keputusan ketika emosi, karena bawaannya orang emosi itu pasti nggak terkontrol intelektualnya, nggak terkontrol nuraninya, nggak terkontrol semua sifat baiknya. Itu kalau punya keputusan bahaya sekali. Orang yang sedang emosi tinggi jangan bikin keputusan penting. Kemudian oleh ulama diteruskan juga jangan bikin keputusan penting orang yang sangat lapar, atau yang sangat kenyang, atau yang sangat ngantuk, atau yang super sibuk. Jadi hal-hal yang potensi buruk dalam mengambil keputusan itu harus ditinggalkan. Sehingga misalnya bupati atau wakil bupati kalau sedang tidak nyaman dengan suasana apa, nggak boleh rapat kemudian memutuskan keputusan penting. Itu juga kiai dan semuanya. Cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya, bahwa setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena nggak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi, misalnya saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf itu. Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar.